Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah hari ini ialah tentang etika dalam bermuamalah di era digital. Era digital itu ditandai dengan teknologi yang membuat orang berinteraksi satu dengan yang lain, tidak perlu ketemu langsung, bahkan bisa tidak dalam waktu yang bersamaan, karena semua yang diinteraksikan bisa direkam dan bisa dibaca oleh yang lain atau dilihat oleh yang lain di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Saya ingin bertolak dari apa yang dialami oleh Al-Walid bin Uqbah. Dia pernah diutus oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petugas zakat ke Bani Mustalik. Bani Mustalik ini posisinya ke arah selatan dari Madinah. Bani Mustalik ini dulunya memusuhi Kanjeng Rasul, tapi kemudian di belakang hari masuk Islam. Al-Walid diutus untuk memungut zakat. Berangkatlah dia. Begitu dia sudah dekat ke kampung Bani Mustalik, orang-orang di kampung itu kemudian keluar itu digambarkan istiqbali untuk menyambut kedatangannya dan untuk menghormati. Tapi sejarah di zaman jahiliyah, di mana pernah terjadi hubungan tidak baik antara Al-Walid dengan Bani Mustalik ini, membuat Al-Walid punya dugaan. Kok mereka keluar semua? Kalau saya terus jangan-jangan saya dibunuh. Dia takut melanjutkan tugas itu dan dia kembali ke Madinah dan kemudian menyampaikan berita bahwa Bani Mustalik menolak membayar zakat, bahkan saya mau dibunuh. Kanjeng Rasul kemudian mengutus sejumlah orang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ternyata ketika rombongan Khalid bin Walid nyampe di kampung Bani Mustalik, keadaan sudah malam. Maka Khalid perintahkan, kita tidak boleh masuk, jangan masuk
tetap di luar. Tapi beberapa orang diperintahkan untuk mendekat. Ternyata di kampung itu orang-orang sholat, terdengar suara adzan, terdengar orang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Khalid bin Walid menyimpulkan bahwa Bani Mustalik masih tetap Muslim. Besoknya ketika masuk, baru faham apa yang terjadi. Bahwa berita yang dibawa oleh Al-Walid bin Uqbah disampaikan kepada Nabi itu adalah berita yang tidak benar. Maka kemudian turunlah ayat Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka cek dah dulu, tabayyun dulu, buktikan dulu, jangan langsung percaya. Antusibu qauman bijahalatin, agar kalian tidak menimpakan sesuatu kepada sesuatu kaum bijahalatin, berdasarkan ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian menjadi menyesal atas apa yang kalian lakukan. Ini fenomena yang dari dulu ketika masih belum masuk era digital sampai sekarang, yang namanya berita itu mungkin benar, mungkin salah. Maka kalau kita masuk ke dunia media sosial dan kemudian mendapatkan berita, jangan segera percaya. Karena di negeri kita ini, situs-situs yang bergerak untuk menyebar berita-berita bohong, itu yang di blacklist oleh negara, itu ada 800.000. Itu bukan maknanya jumlah orangnya 800.000, tapi ada lembaga yang memang bergerak dengan menggunakan teknologi juga untuk membuat berita-berita bohong dengan berbagai macam nama, termasuk menggunakan nama-nama situs itu sepertinya nama Islam, tapi mereka memang sengaja untuk merusak. Nomor satu, etikanya, jangan segera percaya sebelum meneliti. Yang jatuh ke tindakan begini dari grup-grup WhatsApp, saya paham itu bukan hanya orang biasa, para dosen, ustadz juga yang tidak hati-hati. Kanjeng Rasul pernah memperingatkan, dulu ini sudah 15 abad yang lalu, cukuplah bagi seseorang, kata beliau, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seseorang itu untuk jatuh ke dalam dusta, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, kalau dia melakukan satu saja perbuatan, satu aja, tidak usah yang lain-lain, yaitu dia ceritakan kembali semua yang ia dengar. Itu bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang, di-share kembali apa yang dia terima. Setiap kita punya itu, punya alatnya. Maka hati-hati dengan alat yang satu ini, karena dunia digital
itu membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan siapapun. Kalau ada satu berita kemudian dikirim ke grupnya ada puluhan orang atau bahkan ratusan orang, itu sekali kirim itu sama dengan mengirim berita bohong ke ratusan orang. Apalagi kemudian berantai. Itu yang pertama. Yang kedua, media digital atau online ini sering digunakan oleh kita untuk menyampaikan nasihat. Nasihat itu baik, tapi nasihat yang baik adalah nasihat yang disampaikan ketika itu ditujukan untuk orang tertentu, maka nasihat itu hendaklah disampaikan dengan empat mata. Nabi mengingatkan, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak baik pada seseorang yang punya otoritas, punya kekuasaan, Nabi menyatakan jangan sampaikan itu terang-terangan di depan orang, tapi peganglah tangannya, ajak dia ke tempat sepi, berdua kamu sampaikan nasihatmu apa. Kalau kamu sudah sampaikan, ya sudah, kewajibanmu sudah selesai. Kalau dia terima, ya itu yang memang diinginkan. Kalau tidak, kamu tidak ada beban lagi. Sudah kamu sampaikan. Jangan biasakan kita menasihati seseorang, tapi disampaikan lewat jalur publik. Ada orang mau menasihati bupati, menasihati menteri, menasihati presiden, tapi disampaikan lewat media online. Mungkin yang dituju tidak baca itu, sementara orang lain baca. Mungkin nasihat itu dia sampaikan karena dia mendengar sesuatu, padahal yang dia dengar itu tidak benar. Jadi hati-hati dengan alat yang kita punya itu sekarang. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, ada konten-konten yang baik, ada konten-konten yang buruk. Konten yang baik itu bisa berupa konten-konten dakwah. Tapi konten yang buruk bisa berupa gambar-gambar yang jelek atau video-video yang mengumbar nafsu. Itu kalau kemudian kita dapatkan itu, dibuang aja. Jangan kemudian kita kirim ke orang lain, karena gambar yang kita kirim itu bisa membuat orang lain terpengaruh, dan kita yang menjadi pengirimnya itu adalah menjadi bagian dari yang harus bertanggung jawab. Jadi semua yang ada di kita itu, mari kita manfaatkan tetap dengan koridor apa yang oleh agama diatur, ya gunakan. Walaupun ini tidak ketemu dengan orang. Diupload, nggak tahu siapa yang dituju, tapi itu dibaca oleh orang banyak. Kontennya buruk. Bahkan kalau kemudian kita dapat berita seperti itu, ada seseorang yang diberitakan bahwa dia mencela agama Islam, misu-misu terhadap kaum muslimin, kita terima itu. Jangan disebar lagi. Itu konten negatif. Mungkin betul, mungkin tidak, tapi jangan disebar lagi supaya tidak muncul penyebaran ujaran kebencian yang boleh jadi orang lain tidak tahan seperti kita untuk bersabar.
Buang aja. Kalau mau merespon, responlah dengan doa. Jangan respon dengan doa yang buruk. Kirim kembali, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Padahal begitu kadang-kadang yang bikin itu memang sengaja bikin untuk mengacaukan keadaan. Doakan aja yang baik. Mudah-mudahan orang ini mendapatkan hidayah ke dalam iman yang benar, sehingga nanti kalau dia sudah tahu Islam, mudah-mudahan perbuatan seperti ini tidak terulang lagi. Jadi mari hati-hati, karena semua yang kita punya, apa yang Allah berikan buat kita itu, ya, apapun itu Quran memerintahkan, gunakan itu untuk mencapai kebahagiaan di kampung akhirat. Jangan kemudian kemudahan yang kita miliki sekarang itu membuat kita semakin sembrono karena meniru orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah buat kita sekalian, sehingga di dalam menjalani zaman yang semakin akhir semakin buruk, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah untuk tetap sabar berada di jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian muslim. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يذكركم ولذكر الله أكبر.